Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salam dan salawat senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan hidayah dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Sahabat Markas Inayah dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa kembali bertemu pada kesempatan pagi hari waktu Saudi Arabia atau siang waktu Indonesia. Alhamdulillah, dan terus kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bisa berumur sampai saat ini, diberikan nafas, diberikan kesempatan untuk bisa memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang begitu agung. Dan bahkan dikatakan bulan Zulhijjah di 10 hari pertama ini adalah hari terbaik sepanjang tahun. Oleh karenanya ini merupakan hal yang patut untuk kita syukuri dengan melaksanakan ketaatan, melaksanakan amal yang soleh di hari-hari yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita satu di antara hamba yang diterima dan satu di antara hamba yang diberikan kesempatan untuk menikmati berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami sebagaimana yang telah disampaikan dan bertepatan berada di kota Makkah Mukarramah untuk sekarang ini, dan insya Allah pelaksanaan rangkaian manasik haji, ibadah haji tahun 1434 Hijriah akan dilaksanakan, 1433 Hijriah akan dilaksanakan. Maka insya Allah menjadi sebuah hal yang baik jika kita mengulangi kembali hal-hal yang mengingatkan tentang pentingnya Idul Adha, pentingnya kurban, dan pentingnya hal-hal yang berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Para pemirsa sekalian, sahabat Markas Inayah, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam surat Al-Kautsar, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa sungai ya di surga yang bernama Al-Kautsar, ataupun dengan pendapat mufassirin yang lain yang merupakan makna yang lebih luas, yaitu kebaikan yang begitu banyak pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadi sebuah kewajiban bagi seorang hamba untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan kabar gembira, mendapatkan nikmat yang besar, al-khair al-katsir, ya al-kautsar menurut penafsiran yang lebih umum bahwa dia bermakna al-khair al-katsir, kebaikan yang melimpah ruah, kebaikan yang begitu banyak yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau diperintahkan untuk bersyukur, ya diperintahkan untuk bersyukur, dan cara bersyukur itu adalah dengan memberikan porsi yang besar dari nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita membaca dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika ada nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi pelajaran besar buat kita sebagai umatnya, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut disalurkan pada hal-hal yang juga bersifat kebaikan. Sebagaimana kebaikan datang dari Allah, maka kita kemudian
menyalurkan kebaikan tersebut dengan kebaikan yang lainnya, agar kebaikan terus berlanjut, agar kebaikan terus menebarkan kebaikan yang lainnya. Ya, ketika ada keburukan, maka pasti keburukan lain juga akan mengikutinya. Begitu pula ketika kebaikan itu diikutkan dengan kebaikan yang lain, maka dia akan menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada umat ini. Fasholli li rabbika wanhar. Itulah kira-kira yang menjadi hal penting untuk pembicaraan kita pada pagi hari ini, waktu Saudi atau siang hari waktu tanah air. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan tentu ini merupakan perintah kepada umatnya, perintah kepada kita pengikut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fasholli li rabbika. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menutupi kewajiban bersyukur itu dengan sebuah ibadah yang sangat agung. Sungai di surga yang tentu nikmat yang sangat agung yang diberikan kepada Nabi, itu diberikan sebuah tanda syukur dari Rasulullah SAW dengan ibadah yang besar. Ya, sesuatu yang besar dibalas juga dengan sesuatu yang besar. Mendapatkan nikmat yang besar, tentunya bersyukurnya juga dengan cara yang lebih besar. Ketika ada nikmat yang kecil, maka memberi syukur dengan yang sepadan dengan hal tersebut. Dan ketika Allah memberikan sungai di surga yang berkaitan dengan kehidupan akhirat, maka juga diberikan sebuah tanda syukur dengan melaksanakan sholat. Dan kita semua tahu bahwa sholat, fasholli, maka sholatlah wahai Muhammad. Yang kita pahami dari sholat, tentu di dalam buku tafsir para ulama kita, maka banyak perkataan, banyak pendapat tentang sholat ini. Tentu di antara mereka ada yang mengatakan sholat yang dimaksud di sini adalah sholat fardu secara umum. Ada yang mengatakan sholat yang dimaksud di sini adalah sholat Idul Adha karena konteksnya dengan kurban. Ya, ada yang mengatakan ketaatan secara umum. Namun ketika kita membahas masalah sholat, maka yang dari dahulu kita pahami, ya, dari definisi sholat secara syariat, sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Itulah yang kita pahami, baik itu dia sholat sunat, baik dia adalah sholat wajib, ataupun dia sholat Id secara khusus dengan konteks kalimat wanhar, berkurbanlah, yang merupakan idul kurban. Maka semua itu bisa kita pahami, bisa kita kumpulkan dalam sebuah hakikatun syar'iyyah, sebuah pemahaman atau definisi yang sesuai dengan syariat yang kita pahami. Salat secara umum yaitu sebuah amalan dan sebuah perkataan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itulah salat. Jadi salat apapun, ya, entah itu merupakan salat fardu dan salat sunat ataupun salat Id secara khusus pada beberapa konteks perkataan para ulama tafsir, maka ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Ya, ibadah yang sangat agung. Ya, karena nikmat yang didapatkan begitu mulia, maka cara bersyukurnya juga dengan cara yang mulia. Dan inilah hamba yang bersyukur. Kita diajarkan menjadi hamba yang memberikan sebuah tanda syukur pada sebuah nikmat sesuai dengan kadar nikmat tersebut. Ya, sebuah sungai dan kemuliaan yang didapatkan oleh Rasulullah pada hari kemudian, maka dibalas dengan cara bersyukur dengan ibadah yang mulia, ibadah badan. Ya, kata para ulama kita, maka cara bersyukurnya adalah dengan memberikan ibadah yang terbaik dari badan kita, dari jasad kita, yaitu dengan mendirikan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah kita bersyukur sebagaimana Nabi SAW bersyukur diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah badan yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan hal tersebut dengan memerintahkan untuk melaksanakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang paling mulia. Ya, harta kita merupakan nikmat dari Allah
jasad kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan jasad yaitu dengan mendirikan salat, dan bersyukur dengan harta yaitu dengan menunaikan kewajiban berkurban, kewajiban untuk melaksanakan ibadah nahar atau menyembelih pada waktu dan tempat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, sahabat Markas Inayah dimanapun Anda berada, itulah kira-kira yang menjadi poin penting dalam pembahasan surat Al-Kautsar yang ingin mengajarkan kepada kita sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mampu memposisikan, mampu mengkondisikan diri kita, ya, mengkondisikan diri kita sebagai seorang Muslim menghadapi nikmat dari Allah dengan cara bersyukur lewat nikmat badan, juga bersyukur dengan nikmat harta yang Allah titipkan kepada kita. Salat yang merupakan ibadah badan, jasad yang paling mulia, dan itu hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah pengkhususan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengkhususan dengan memberikan sebuah lafaz yang sangat indah, li rabbika, ya, li rabbika fasalli li rabbika, salatlah kepada Rabbmu, ya, dengan memberikan sebuah penekanan li rabbika, padahal salat seorang muslim itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingin menegaskan kembali, ingin mengingatkan kembali bahwa kita sebagai manusia harus terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dari awal salat itu sampai selesainya pelaksanaan salat tersebut, karena Allah sudah menekankan li rabbika, salatlah sesuai dengan tuntunan Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan salat yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, di dalam surat yang disebutkan sebelumnya, ya, surat yang disebutkan dalam Al-Quran sebelum surat Inna A'tainakal Kautsar adalah suratul Ma'un. Ini menegaskan kembali bahwa janganlah menjadi orang yang sholat karena ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat gerakan sholatnya indah oleh manusia, ya, yang kemudian yura'un sebagaimana dalam ayat surat Al-Ma'un, ya, alladzina hum yura'un, orang-orang yang sholat namun mereka tidak menjadikan sholat itu sebagai ladang pahala, ladang untuk mencari keridhaan Allah, namun menjadikan sholat sebagai ladang untuk mencari pujian, sebagai sholat menjadi media untuk mencari popularitas di tengah manusia. Ini tidak dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita melihat surat ini dan rentetan surat ini, urutan surat ini di dalam Al-Quran, maka terasa bahwa kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala butuh untuk dibimbing, butuh untuk diingatkan, butuh untuk terus diingatkan. Dzakir, ya, butuh untuk terus diingatkan karena kita adalah hamba yang penuh dengan kekurangan. Hamba yang memiliki potensi untuk berbuat kebaikan dan juga hamba yang memiliki potensi untuk berbuat keburukan. Kapan hati, jiwa kita terus dipupuk dengan kebaikan, maka ya potensi kebaikannya akan lebih kuat, akan lebih besar, yang akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi jika jiwa dan hati ini dipupuk atau dibiasakan dengan hal yang bersifat negatif, hal yang lebih mendekatkan diri kita kepada murka Allah, maka jiwa ini akan terbiasa dan susah untuk melaksanakan kebaikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan setelah menyebutkan surat Al-Ma'un, kemudian datang setelahnya surat Al-Kautsar yang menjadi poin pembahasan pada kesempatan hari ini. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sebelumnya disebutkan tentang salat di surat Al-Ma'un, bahwa dilarang untuk riya dalam salat dan juga dilarang untuk menjadi orang yang bakhil pada perkara-perkara yang kecil dari harta-harta yang kita miliki. Maka Allah kembali mengingatkan pada surat Al-Kautsar yang datang setelah surat Al-Ma'un, fasholli li rabbika, maka salatlah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatlah dengan sesungguhnya salat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan, dan jangan bakhil dengan harta yang kita miliki. Oleh karena itu di dalam sebuah riwayat, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, kemampuan untuk berkurban, wanhar fala yaqrabanna masjidana atau fala yaqrabanna musallana. Ya, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, ya, maka janganlah, dan dia tidak berkurban, maka jangan mendekati musalla, tempat pelaksanaan salat Id, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini merupakan latihan buat kita sebagai seorang hamba, melatih salat dengan penuh keikhlasan, dan juga melatih keikhlasan kita di dalam melaksanakan ibadah yang berkaitan dengan harta, yaitu berkurban. Dan sebaik-baik ibadah kurban adalah dengan hewan yang paling baik yang ada sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kurban yang paling baik adalah dengan sifat hewan ternak yang paling baik, dan itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagi mereka yang mendapatkan keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kelebihan nikmat dari Yang Maha Kuasa, maka berikanlah, tunjukkanlah kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah kurban pada tanggal 10 nanti atau hari-hari tasyrik, sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kita di tanah air. Meskipun sekarang kita melihat bahwa ada yang melakukannya pada tanggal 9, dan juga ada yang melakukannya pada tanggal 10 kemudian ditambah hari-hari tasyrik, maka itu kembali kepada keyakinan masing-masing, dan yang menjadi apa yang kita pandang itu adalah yang paling selamat, maka itulah yang kita lakukan tanpa menyalahkan yang lain. Maka kami mengajak kepada diri kami sendiri dan kepada pemirsa sekalian untuk memperbaiki ibadah yang berkaitan dengan badan kita, yaitu salat, dan memperbaiki hubungan kita kepada manusia dengan memperbaiki ibadah yang berkaitan dengan harta kita, yang lebih spesifik pada hari-hari ini, yaitu dengan kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang mampu menunaikan ayat ini dengan benar. Fasholli li rabbika wanhar, mereka yang melaksanakan salat, ya, dan mereka yang melaksanakan kurban dengan cara dan sistem yang telah disampaikan dalam syariat kita. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan singkat saja pada kesempatan yang berbahagia ini, sekedar untuk mengingatkan diri kami dan kepada pemirsa sekalian untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan kita kepada makhluk, karena bagaimanapun kita adalah makhluk yang hidup di dunia ini tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita adalah hamba yang hidup bersama dengan hamba-hamba Allah yang lain, yang tentu keluasan rezekinya tidak sama, tentu kemampuan dan kesempatan untuk mendapatkan nikmat dunia juga berbeda-beda. Oleh karenanya, marilah kita bersama untuk membagi, menebar kebaikan, menebarkan keberkahan kepada mereka semua dengan kesolehan pribadi kita, dengan fasholli li rabbika, dan juga menebarkan kebaikan dengan keberkahan lewat harta kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, harta itu adalah harta Allah Subhanahu wa taala, bukan harta kita. Itu adalah titipan Allah. Oleh karenanya, ketika ada keluasan rezeki, maka tebarkanlah kebaikan dan keberkahan itu dengan wanhar, menyembelih hewan dengan tata cara yang telah disampaikan oleh syariat. Demikian, semoga ada manfaatnya buat diri kami sendiri dan kepada jamaah atau pemirsa sekalian. Semoga apa yang kita lakukan diterima di sisinya dan menjadi hujjah bagi kita pada hari kemudian, bahwa kita telah mendengarkan panggilan seruan dari Allah dan kita betul-betul telah
melaksanakan seruan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.